Di awal film, kita diperkenalkan dengan Tony Chen, seorang pelajar dari Cina yang sedang menimba ilmu di Jepang. Saat Tony sedang fokus mengikuti mata kuliah, sekumpulan pelajar Jepang datang dan berniat untuk mengusir Tony keluar dari negara mereka. Mereka tidak mengizinkan Tony, yang merupakan warga negara Cina, menimba ilmu di negara Jepang. Kebencian ini tentunya dipicu oleh konflik antar dua negara yang semakin hari semakin memanas. Pacar Tony yang bernama Yuriko berusaha membela Tony. Sedangkan Tony sendiri berusaha untuk tetap tenang karena dirinya tidak ingin terlibat masalah. Tapi karena mereka semua telah berani menghina Yuriko, Tony pun menjadi emosi, hingga inilah yang ia perbuat. Tak lama kemudian, datanglah paman Yuriko, sekaligus guru para pemuda berandalan ini. Si paman yang bernama Taka, meminta maaf kepada dosen Tony, atas kelancangan para muridnya ini. Ternyata kedatangan Taka, tak lain untuk membawa kabar duka, terkait guru bela diri Tony, yang baru saja tewas di Cina. Mendengar hal tersebut, tentu Tony sangat terpukul. Karena sang guru besar, sudah Tony anggap, sebagai ayah kandungnya sendiri, yang telah mengajari Tony, ilmu bela diri yang mumpuni. Saat itu juga, Tony akan kembali ke Cina, untuk melayat makam sang guru besar. Sumimasen. Sang pacar yaitu Yuriko, memohon untuk ikut bersama Tony, kembali ke negara Cina. Namun Tony menolak mengajak Yuriko, demi keselamatan Yuriko sendiri. Karena konflik antar Jepang dan Cina, masih memanas sampai saat ini. Singkat cerita, Tony tiba di perguruannya, yang sekarang dikelola oleh Tan, anak almarhum sang guru besar. Rupanya Tan sedang ditantang berduel, oleh seorang murid senior. Yaitu untuk menentukan, siapakah yang lebih layak, mengelola dojo bela diri ini. Si murid senior menganggap, dirinya jauh lebih layak, daripada Tan yang masih murid junior. Sampai pada akhirnya, Tan berhasil mengalahkan si murid senior, sekaligus membungkam opininya. Setelah itu, Tan menyambut kedatangan Tony, salah seorang murid senior, yang paling disegani di dojo ini. Bahkan, Tony adalah murid kesayangan guru besar, yang sudah si guru anggap, sebagai anak kandungnya sendiri. Hal itu yang membuat Tony kesal, kenapa Tan dan semua murid di perguruan ini, tidak memberitahu Tony, terkait kematian si guru besar. Menanggapi itu, Tan pun mengatakan, mereka tidak ingin mengganggu Tony, yang sedang fokus menimba ilmu. Karena mereka semua tahu, betapa sayangnya Tony, kepada sang guru besar. Kemudian, Tony memberi penghormatan, di makam sang guru besar. Setelah itu, Tony bertanya kepada Tan, terkait kronologi kematian si guru besar. Tan pun menjawab, si guru besar tewas dalam duel sengit, bersama master bela diri karate, yang diketahui bernama Tangawa. Tan menasihati Tony, agar tidak menuntut balas, kepada master Tangawa. Karena duel antara Tangawa, dan sang guru besar, adalah duel yang sudah disepakati. Namun Tony yang sakit hati, mengabaikan nasihat dari Tan, dan langsung pergi dari sana. Ternyata Tony mendatangi dojo karate Tangawa untuk bertemu dengan sang master yang telah menghabisi guru besarnya. Namun kedatangan Tony disambut kurang ramah oleh para murid Tangawa. Mereka langsung mengusir Tony, namun Tony menolak pergi, sehingga terjadilah pertarungan. Setelah Tony berhasil mengalahkan mereka semua, Tangawa akhirnya muncul.
Tony lantas menantang Tangawa berduel, untuk membuktikan, apakah Tangawa master bela diri sejati. Atau justru malah bermain curang, sehingga menyebabkan guru besar Tony tewas. Tangawa pun langsung menyanggupinya, tapi Tangawa tidak ingin bertanggung jawab. Apabila Tony sampai cedera patah tulang, atau bahkan malah tewas, seperti guru besarnya. Namun dengan mudah, Tony bisa mengalahkan Tangawa. Mengalahkan Tony saja, Tangawa tidak mampu, bagaimana mungkin Tangawa bisa mengalahkan sang guru besar, yang memiliki kekuatan jauh di atas Tony. Sehingga membuat Tony semakin yakin, duel Tangawa dan guru besar, pasti ada yang tidak beres, atau ada indikasi kecurangan. Namun Tony tidak ingin sembarangan menuduh, tanpa adanya bukti yang jelas. Saat hendak pergi dari sana, Tony melihat sekumpulan tentara Jepang mendatangi dojo Tangawa. Pasukan tentara Jepang ini dipimpin oleh Jenderal Fujiwa. Pada malam harinya, Tony membongkar makam guru besar untuk diautopsi jenazahnya. Ketika si dokter akan mencoba mengautopsi, anak si guru besar, yaitu Tan, datang bersama pamannya, yang diketahui bernama Paman Kang. Mereka berdua tidak setuju, makam sang guru dibongkar. Tony mengatakan, ia terpaksa melakukan ini, untuk mengautopsi jasad sang guru besar. Karena Tony meyakini, guru besar tewas karena diracun, bukanlah tewas dalam perduelan yang adil. Tony meyakini itu, karena dirinya, bisa mengalahkan Tangawa, dengan cukup mudah. Padahal kekuatan Tony, jauh di bawah kekuatan sang guru besar. Jadi sangat mustahil, Tangawa bisa mengalahkan sang guru besar, dalam perduelan yang adil. Tony tetap melanjutkan proses autopsi, meski ditentang oleh Paman Kang. Dugaan Tony ternyata benar. Setelah autopsi selesai dilakukan, terbukti kalau sang guru besar, tewas akibat diracuni. Setelah mengetahui itu, Tony langsung meminta Tuan Li, yang merupakan ketua polisi Cina, yaitu untuk menyelidiki dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab, yang telah meracuni sang guru besar. Hal ini Tony lakukan, karena sebagai warga negara yang baik, Tony tidak ingin main hakim sendiri, untuk balas dendam. Di keesokan harinya, Paman Kang mengutarakan kecurigaannya. Kalau mungkin saja, guru besar diracuni oleh orang dalam. Mendengar hal tersebut, tentu si tukang masak menjadi kesal. Karena selama ini, ialah yang memasak makanan, untuk sang guru besar. Tentu dirinya tidak terima, dituduh meracuni sang guru, sehingga terjadilah percekcokan, antara si tukang masak dan Paman Kang. Namun mereka berdua, berhasil ditenangkan oleh Tony. Tony mengatakan, mereka tidak boleh sembarangan menuduh siapapun, tanpa adanya bukti yang jelas. Selesai makan siang, Tony mulai latihan bela diri, bersama para murid lainnya. Tony juga mempersembahkan, jurus bela diri, yang Tony pelajari di Jepang. Yaitu gerakan bela diri, gabungan antara kungfu dan karate. Semua murid tampak terkagum-kagum, menyaksikan skill bela diri Tony, yang begitu sangat mengagumkan. Berbeda dengan Tan, yang tampak terdiam, melihat semua murid, begitu menyanjung Tony. Sepertinya Tan, sudah mulai iri dengan Tony. Di malam harinya, Paman Kang menasehati Tony, agar tidak unjuk skill bela diri lagi, di depan semua murid. Karena hal tersebut, pasti akan membuat Tan sakit hati. Karena sekarang semua murid, hanya mau dilatih oleh Tony. Padahal Tan ada guru bela diri, di dojo peninggalan almarhum ayahnya ini. Mendengar nasihat dari Paman Kang, barulah Tony sadar, kalau ia telah menyakiti perasaan Tan. Sementara Tan sendiri, sekarang sedang bersama pacarnya, yang seorang kupu-kupu malam. Berpindah ke Tangawa, yang lantas mendatangi Jenderal Fujiwa, dalam keadaan mabuk berat. Tangawa baru tahu, kalau yang meracuni guru besar Tony, ternyata adalah Jenderal Fujiwa. Hal itu Fujiwa lakukan, karena pengaruh kuat guru besar, untuk menghasut masyarakat Cina, melawan dan mengusir tentara Jepang. Fujiwa sengaja meracuni guru besar Tony, agar bisa menang melawan Tangawa. Jika guru besar Tony dalam keadaan prima, mustahil sekali Tangawa bisa mengalahkannya.
Merasa kemampuannya diremehkan, Tangawa pun marah, dan berniat menghajar Jenderal Fujiwa. Namun dengan sigap, Fujiwa langsung membalikan keadaan, dan lantas menghabisi Tangawa. Kita lantas diberitahu, kalau ternyata Jenderal Fujiwa, juga adalah master bela diri karate. Setelah itu, Fujiwa menugaskan anak buahnya, membuang jasad Tangawa, di depan dojo karatenya. Kemudian, Fujiwa berusaha menghasut, seluruh murid Tangawa, agar mereka semua mengira, kalau yang menghabisi Tangawa, tak lain adalah Tony. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, atas kematian guru besarnya. Upaya Fujiwa berhasil, membuat semua murid Tangawa marah. Dan berniat ingin menghabisi Tony, sebagai bentuk balas dendam, atas kematian guru mereka, yaitu Tangawa. Berpindah ke Tony, yang memilih berolahraga di luar dojo, untuk menjaga perasaan Tan. Sementara itu, para anak buah Tangawa, sudah sampai di dojo Tan. Mereka meminta Tan, menyerahkan Tony sekarang juga, untuk dihukum. Atas perbuatan Tony, yang telah menghabisi guru mereka, yaitu Tangawa. Namun Tan menolak menyerahkan Tony, karena dirinya tidak percaya, Tony telah menghabisi Tangawa. Sehingga pada akhirnya, kedua kubu terlibat pertarungan sengit. Pertarungan berlangsung seimbang, karena kedua kubu, ternyata sama-sama kuat. Tak lama kemudian, datanglah si polisi Cina, yaitu Tuan Li, untuk melerai keadaan. Para anak buah Tangawa, langsung memberitahu Tuan Li, perihal Tony, yang telah menghabisi guru mereka. Pada saat yang sama, Tony pun datang, dan bingung dengan apa yang terjadi. Tanpa banyak cincong, Tuan Li dan anak buahnya, langsung membawa paksa Tony, untuk diinterogasi di kantor polisi. Singkat cerita, Tony pun disidang, untuk menentukan apakah Tony, adalah pelaku yang sesungguhnya. Ternyata Jenderal Fujiwa, telah menyogok 4 orang pria, agar memberi kesaksian palsu di pengadilan. Untuk memberatkan Tony, berkata kalau mereka berempat, melihat Tony menghabisi Tangawa. Tony yang mendengar kesaksian palsu mereka, berusaha untuk membela diri. Namun hakim tidak percaya, dengan pembelaan dari Tony, karena dirinya tidak memiliki alibi. Sampai pada akhirnya, Yuriko pun datang, untuk membela Tony. Yuriko sengaja berbohong, berkata kalau di malam kejadian, Tony bersama dengan dirinya, semalaman di kamar hotel. Mendengar kesaksian Yuriko, yang merupakan orang pribumi Jepang, pengadilan pun akhirnya percaya, bahwa Tony, bukanlah pelaku yang menghabisi Tangawa. Find these proceedings ridiculous. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Tony lantas mengajak Yuriko ke dojo. Namun kehadiran Yuriko yang orang Jepang, ditolak oleh Tan dan Paman Kang. Mereka tidak sudi, satu atap dengan Yuriko, orang dari negara Jepang, yang telah menjajah negara Cina. Bahkan Tan juga memaksa Tony, agar memutuskan hubungannya dengan Yuriko. Apabila Tony menolak, Tan tidak mengizinkan Tony, menginjakan kaki di dojo ini lagi. Namun Tony menolak, memutuskan hubungannya dengan Yuriko, apalagi meninggalkan dojo ini. Karena Tony merasa, dirinya juga punya hak, tinggal di dojo ini. Pernyataan Tony tersebut, juga didukung oleh semua murid. Mereka ingin Tony tetap berada di dojo, dan melatih mereka bela diri. Mendengar hal tersebut, Tan lantas menantang Tony berduel. Apabila Tony menang, Tan bersedia angkat kaki, dari dojo ini. Tapi sebaliknya, apabila Tan yang menang, Tony yang harus angkat kaki dari dojo ini. Awalnya Tony menolak, namun karena Tan terus mendesak, Tony pun terpaksa menyanggupi duel ini. Sampai pada akhirnya, Tony pun berhasil mengalahkan Tan. Tony mengatakan, dirinya sama sekali tidak berniat, mengambil alih dojo ini, apalagi menggantikan Tan, untuk melatih semua murid. Namun Tony juga tidak akan pernah, mau meninggalkan Yuriko, gadis yang sangat ia sayangi.
Sampai pada akhirnya, Tony menuruti keinginan Tan untuk angkat kaki dari dojo ini. Setelah itu, Tony membawa Yuriko menginap di sebuah hotel. Namun pihak hotel menolak kehadiran Yuriko yang merupakan orang Jepang. Bahkan mereka juga menyebut Tony sebagai seorang pengkhianat karena berpacaran dengan seorang gadis yang berasal dari negara penjajah. Sampai pada akhirnya, Tony mengajak Yuriko tinggal di sebuah gubuk terpencil yang terletak di dekat kuburan. Sementara itu, Paman Kang dan semua murid sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Karena tak lama setelah Tony pergi, Tan juga pergi entah kemana. Tak lama kemudian, anggota dari dojo karate datang untuk menantang Tony berduel. Mengetahui ini, tentu Paman Kang semakin bingung siapa yang akan menjawab tantangan ini nanti. Jika tantangan duel ini tidak disanggupi, nama dojo ini akan tercoreng karena dianggap pengecut. Saat itu juga, Paman Kang menyuruh para murid untuk mencari Tan demi menjawab tantangan duel tersebut. Berpindah ke tukang masak dan seorang murid bernama Jojo. Ternyata mereka berdua adalah pengkhianat yang memasukkan racun ke dalam minuman sang guru besar atas perintah dari Jenderal Fujiwa. Si tukang masak merasa bersalah dan ingin mengakui perbuatannya kepada polisi. Jojo yang tidak ingin kebusukannya terbongkar, ia pun langsung membantai si tukang masak. Berpindah ke Jenderal Fujiwa yang sedang berlatih bela diri. Dari sesi latihan ini terlihat, Fujiwa adalah jenderal yang sangat tangguh. Tak lama kemudian, mereka menemukan si tukang masak yang sudah tewas tergantung. Dan setelah diselidiki, polisi menemukan barang bukti racun di dalam kamar si tukang masak. Polisi akhirnya dapat menyimpulkan kalau si tukang masaklah yang telah menghabisi guru besar. Si tukang masak memutuskan bundir karena merasa bersalah. Tak lama kemudian, pacar Tan yang seorang kupu-kupu malam datang menemui Paman Kang. Ia memberitahu perihal Tan yang bersembunyi di rumah bordil selama beberapa hari ini. Saat itu juga, Paman Kang mendatangi rumah bordil tersebut. Di dalam perjalanan, si pacar memberitahu Paman Kang alasan dirinya membocorkan tempat persembunyian Tan. Dikarenakan Tan selalu membuat onar di rumah bordil, sehingga membuat para pelanggan tidak nyaman. Mendengar itu, Paman Kang pun meyakini Tan berubah menjadi temperamental karena merasa telah dibuat malu di depan semua muridnya setelah kalah berduel dengan Tony. Setibanya di tempat tujuan, Paman Kang melihat Tan sedang dihajar oleh para pelanggan karena kembali membuat onar. Setelah dalam kondisi tenang, Paman Kang langsung meminta Tan untuk kembali ke dojo demi menyanggupi tantangan duel dari seorang master bela diri karate. Jika Tan tidak menyanggupi tantangan duel tersebut, maka dojo yang sudah susah payah dibangun oleh guru besar akan menjadi tercoreng dan dianggap sebelah mata. Mendengar hal tersebut, Tan pun akhirnya setuju untuk kembali lagi ke dojo. Kemudian, Paman Kang membayar pihak bordil agar pacar Tan bisa bebas dan tinggal bersama Tan. Karena Paman Kang tahu, Tan sangat menyayangi pacarnya itu, meskipun ia adalah seorang kupu-kupu malam. Ternyata master bela diri karate yang akan menantang Tan ternyata adalah paman Yuriko, yaitu Taka. Tadinya Taka hanya ingin menantang Tony berduel. Karena ternyata Taka tidak setuju keponakannya yaitu Yuriko berpacaran dengan Tony yang seorang rakyat Cina. Fujiwa mengatakan kalau Tony sudah meninggalkan dojo bersama dengan Yuriko. Sehingga mau tidak mau, Taka harus berduel dengan Tan. Dan Fujiwa sangat berharap Taka akan menghabisi Tan dalam duel itu nanti. Karena Fujiwa tahu, Taka adalah master karate yang terbilang cukup tangguh. Sementara itu, Tan mulai mempersiapkan diri. Tapi karena sudah lama tidak berlatih, dan sering mabuk-mabukan, Tan menjadi tidak fokus. Sehingga Tan harus terkena pukulan dari muridnya sendiri. Berpindah ke Taka, yang lantas menemui Yuriko dan Tony. Taka lantas mengatakan keinginannya untuk berduel dengan Tony. Karena ini adalah duel persahabatan, Tony pun bersedia menyanggupinya.
Namun di tengah duel, mata Taka kelilipan, akibat angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Sehingga Taka dan Tony, melanjutkan duel dengan menutup mata. Duel berlangsung seimbang, karena ternyata, keduanya sama-sama tangguh. Sampai pada akhirnya, Taka pun merestui hubungan Tony dan Yuriko. Bahkan, Taka meminta Tony untuk segera menikahi Yuriko. Karena Taka yakin, Tony yang seorang pemuda tangguh, pasti bisa menjaga keponakannya. Tadinya Taka berharap, Yuriko menikah dengan Jenderal Fujiwa, yang juga sangat tangguh, sama seperti Tony. Namun sayangnya, Taka menganggap kalau Fujiwa memiliki hati yang kotor dan jahat. Jika Yuriko menikah dengan Fujiwa, Taka khawatir, keponakannya pasti akan menderita lahir batin. Pada malam harinya, Tan menemui Tony untuk meminta maaf dan memohon agar Tony dan Yuriko mau tinggal di dojonya. Tony pun sudah memaafkan Tan, namun Tony menolak untuk kembali lagi ke dojo. Karena Tony dan Yuriko ingin belajar hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tan juga memberitahu Tony kalau besok malam dirinya akan berduel dengan salah satu master karate. Tan sangat berharap Tony bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan duelnya nanti. Akan tetapi, Tony memilih untuk tidak hadir supaya tidak mengganggu fokus Tan dalam duel itu nanti. Namun Tony berdoa Tan keluar sebagai pemenang. Tak lama setelah Tan pergi, Tony kembali ke kamar, dan mendapati Yuriko, ternyata sudah pergi, dan meninggalkan sepocok surat. Yuriko memberitahu, dirinya memilih kembali ke Jepang, agar Tony bisa kembali ke dojo. Karena Yuriko tahu, semua orang di dalam dojo itu, sudah Tony anggap, seperti keluarga Tony sendiri. Yuriko tidak ingin kehadirannya, menjadi jurang pemisah, antara Tony dan seluruh keluarganya. Di akhir kata, Yuriko mengatakan, ia akan selalu menyayangi Tony, sampai akhir hayat. Berpindah ke Fujiwa, yang mendapat laporan dari anak buahnya, perihal Taka, yang sudah kembali ke Jepang, bersama dengan Yuriko. Ternyata Taka menolak perintah Fujiwa, untuk menghabisi Tan, dalam duel itu nanti. Sampai pada akhirnya, Fujiwa sendirilah, yang akan berhadapan dengan Tan. Di keesokan paginya, Tony mendatangi Tan di dojo. Paman Kang dan semua murid, sangat senang karena Tony, akhirnya kembali ke dojo. Kemudian Tony dan Tan, pergi menyanggupi tantangan duel tersebut. Setibanya di tempat tujuan, ternyata Jenderal Fujiwa sudah menunggu kedatangan Tony dan Tan. Fujiwa mengatakan kalau dirinya lah yang ingin menantang Tony dan Tan berduel. Dengan sombongnya Fujiwa berkata, dirinya sanggup mengalahkan Tony dan Tan sekaligus. Fujiwa juga akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang telah menyuruh Jojo dan si tukang masak untuk meracuni guru besar Tony. Kemudian, Fujiwa langsung menghabisi Jojo, karena Fujiwa juga tidak suka dengan orang Cina yang pengkhianat. Setelah itu, Tan maju melawan Fujiwa. Namun karena tak bisa mengontrol emosi, Tan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jenderal Fujiwa. Setelah itu, giliran Tony pula yang maju. Duel kali ini berlangsung cukup sengit, karena Tony dan Fujiwa ternyata sama-sama tangguh. Namun dengan tekad yang begitu kuat, pada akhirnya, Tony berhasil mengalahkan Jenderal Fujiwa. Akan tetapi, Tony memilih untuk tidak menghabisinya, dan langsung membawa Tan pergi. Namun Fujiwa malah bangkit, dan berusaha menghabisi Tony dengan pedangnya. Sampai pada akhirnya, Tony terpaksa menghabisi Fujiwa, untuk membela diri. Saat Tony dan Tan hendak pergi, pasukan militer Jepang datang, untuk menangkap mereka berdua. Pada saat yang sama, pasukan polisi Cina datang, membela Tan dan Tony. Kemudian, Duta Besar Jepang datang, untuk melerai kedua kubu. Pasukan militer Jepang mendesak, agar Tony dan Tan dihukum mati, karena telah menghabisi Jenderal Fujiwa.
Duta besar yang tahu, kalau Tony tidak bersalah, ia sengaja membuat skenario palsu. Kalau yang menghabisi Jenderal Fujiwa, bukanlah Tony ataupun Tan. Tetapi pelakunya adalah Jojo, alias si murid pengkhianat. Di akhir film, terlihat Tony sudah berada di Jepang, untuk menikahi kekasih hatinya, yaitu Yuriko. Kemudian, film pun selesai. Son! Sama!